itu di pipa, karena dia merambat, jadi dibuat tali ajir supaya daun-daun dan batangnya itu ke atas. Nanti melonnya itu bisa tumbuh menggantung di tali ajir tersebut. Selain itu, stroberi atau aneka rempah-rempah ya. Jadi misalnya basil ataupun misalnya koriander itu bisa ditanam dengan hidroponik. Cabai-cabean, tomat, terus terong, timun, intinya semua bisa ditanam dengan sistem ini. Next. Sebentar. Ya, ada 2 sistem dalam bertanam hidroponik. Jadi kalau lihat di foto ya, yang sebelah kiri ini adalah dengan menggunakan pipa full air, yang sebelah kanan stroberi ini adalah dengan menggunakan media tanam. Next. Jadi sistemnya adalah air statis tidak mengalir. Ini kita bisa menanam sebetulnya di rumah yang lahannya sempit. Jadi bisa menggunakan botol aqua yang dipotong. Lalu alternatif lain bisa menggunakan box anggur. Ini juga cukup efektif karena tanamannya tidak kalah lebih bagus dari yang sistem dinamis. Atau menggunakan baskom contohnya untuk tanaman kangkung ataupun bayam. Nah, untuk yang kangkung dengan menggunakan sistem keranjang atau baskom ini akan dijelaskan lebih detail nanti oleh Chief ini. Next. Sistem yang kedua adalah dinamis. Dengan sistem dinamis, airnya akan mengalir terus-menerus. Jadi kita menggunakan pompa, airnya tersirkulasi di pompa. Keuntungannya dengan sistem ini memudahkan saat kita pengecekan ppm nutrisi. Jadi kita hanya mengecek di box nutrisinya dan karena airnya mengalir terus, otomatis kebutuhan oksigennya itu bagus. Sehingga secara umum tanaman dengan sistem air dinamis yang mengalir terus-menerus itu hasilnya besar-besar. Jadi kadang-kadang orang nanya, kenapa sih hasil tanaman hidroponik itu bisa jumbo-jumbo, ngeri gitu ya lihatnya. Sebetulnya bukan karena nutrisinya yang over atau karena penggunaan bahan kimia yang tidak bisa terserap semua, tapi karena dengan sistem hidroponik itu dijaga. Jadi asupan nutrisi cukup, selain itu oksigennya juga karena airnya mengalir terus. Jadi sistemnya ada 3 ya untuk yang air mengalir. Jadi nutrisi mengalir terus-menerus. Untuk sistem DFT itu nutrisi mengalir dan pot tanamannya itu mendapatkan terendam air terus, sedangkan yang NFT itu hanya lapisan tipis. Jadi nutrisi itu mengalir, kira-kira ketinggiannya hanya 2 mm. Jadi akarnya bisa lebih lebih tersuplai oksigen. Yang ketiga adalah Dutch bucket. Ini biasanya untuk tanaman yang umurnya lama, tomat, timun, ataupun terong. Next. Media tanam ada macam-macam. Jadi ini adalah yang umum. Kalau rock wool ini biasanya digunakan untuk hidroponik yang di sistem guli ataupun sistem statis. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan sekam bakar atau kokopit. Nah, ini dipakai karena pori-porinya itu cukup bagus. Jadi pada saat kita menggunakan media ini, oksigen yang dibutuhkan tanaman itu lebih bagus daripada kalau kita menggunakan tanah, karena tanah kan cukup padat. Alternatif lain adalah hidroton, ini dari bola-bola tanah liat, ini juga berpori ya, jadi oksigennya cukup. Dan terakhir adalah zeolit. Next. Ceh, aku mau tanya dong Ceh, dari antara 5 media tanam ini, yang paling mudah dan paling umum digunakan, itu yang mana ya Ceh? Sebenarnya tergantung dari media tanam yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita mau bertanam sayur, anggaplah contoh menggunakan botol untuk di rumah ya, atau menggunakan box anggur. Kita bisa menggunakan rock wool, ini untuk sayuran. Jadi untuk sawi, selada. Nah, sekam bakar dan sabut kelapa biasanya kita campur 50% 50%. Ini untuk tanaman lainnya, tomat,
bawang merah, cabai. Nah, ini juga bisa kita bercocok tanam ini di rumah. Jadi beda jenis tanaman ya. Sekam bakar dan kokopit ini biasa dipakai untuk tanaman buah-buahan atau tanaman yang umurnya cukup lama. Edible flower ataupun buah-buahan atau sayur buah. Sayur buah itu contohnya terong, timun. Kalau buah-buahan itu contohnya melon, tomat bisa menggunakan sekam bakar dan kokopit ini dicampur. Nanti karena mereka itu sangat berpori, jadi kalau terutama musim kemarau itu kan cepat kering. Jadi kita ada namanya sistem guyur ponik, maksudnya setiap pagi dan sore kita siram dengan nutrisi supaya tidak sampai kering. Jadi tergantung dari apa yang ditanam dan juga media tanam luarnya gitu, Ce, apa pakai box atau pakai botol gitu ya? Iya, secara umum hidroponik itu pakai rock wool. Iya, karena itu untuk tanaman sayur-sayur yang umurnya sekitar 30 sampai 45 hari sudah panen. Dan kita menggunakan medianya itu di air. Baik. Oke. Thank you, Ce. Terjawab, Ce. Ya. Nah, rumah tanam kita ada beberapa alternatif. Jadi kita bisa menggunakan rumah tanamnya botol, botol aqua dipotong, lalu tutupnya itu dibalik untuk tempat rock wall-nya. Kita menggunakan kain flanel supaya nutrisinya itu bisa mengalir ke tanamannya. Jadi ini contohnya untuk tanaman sawi-sawi atau selada bisa ditanam dengan menggunakan botol aqua atau rutan box. Box ini bisa kita menggunakan box plastik atau bisa juga menggunakan box anggur. Ini contoh tanaman kale. Jadi tanaman kale ini kan kalau kita sudah panen, kita cuma bisa potong daunnya. Tanamannya dibiarkan karena nanti akan tumbuh lagi. Ini bisa sampai 60 atau 75 hari produktif, jadi menghasilkan terus. Ya, kale kan superfood ya, jadi kandungan vitamin K-nya tinggi, vitamin C-nya juga tinggi, vitamin A, antioksidan yang sangat baik. Jadi rasanya memang agak pahit, tapi ini sangat sehat. Jadi kalau kita bertanam sendiri bisa buat di jus atau ditumis atau di salad juga oke banget nih tanaman ini. Next. Rumah tanam lainnya ini Dutch bucket. Dutch bucket itu menggunakan box bekas ice cream 8 liter. Jadi nanti airnya itu sirkulasi juga. Jadi itu ada pipa keluarannya masuk kembali ke box nutrisi. Ini untuk tanaman yang umurnya panjang dan keuntungannya karena sirkulasi terus jadi kita nggak usah repot siram. Jadi tidak akan sampai kering pada saat musim kemarau. Ini berikutnya rutan keranjang, ini contohnya untuk bertanam kangkung ataupun bayam. Jadi ini simpel sekali karena seperti kangkung itu kan 30 hari sudah panen, terus kita hanya menggunakan keranjang untuk bertanamnya, terus panennya kangkung itu bisa 3 kali. Jadi panen pertama kita potong, sisakan daunnya, sisakan batangnya sekitar 2 ruas jari kita. Terus nanti setelah 14 hari kemudian akan tumbuh lagi dan siap panen sampai akhirnya kita panen yang ketiga. Ini bisa dilakukan di rumah ataupun di apartemen asal cukup sinar matahari. Jadi ini simpel sekali. Terus rutan berikutnya adalah rutan guli. Ini yang rutan guli itu mungkin yang sering kita lihat kalau kita browsing internet hidroponik. Nah, sekarang itu banyak orang jualan sistem untuk rutan guli menggunakan pipa atau kadang-kadang paralon. Ini untuk orang yang betul-betul ingin menekuni hidroponik sih, kalau udah investasi seperti ini. Oke, next. Tahapan menanam hidroponik ini untuk sayur dan buah ada perbedaan. Jadi kalau untuk persemaian dan pertumbuhan ini dilewati oleh semua tanaman. Nah, buah itu akan lewat masa berbuah, setelah itu masa panen. Untuk lebih jelasnya ada video untuk masa pertumbuhan tanaman. Minta tolong ya, Mon. Yes, sebentar ya, Ce. Saya proses dulu sebentar videonya. Ya.
Sebentar ya teman-teman. Iya, baik. Silakan, Cielen. Cielen, videonya keluar? Ya, keluar videonya. Jadi ini adalah oh, suaranya Mon? Oh, mau dengan suaranya juga? Nggak usah. Oke, nggak ada Ya, suaranya, Ceh. oke. Jadi ini adalah contoh tanaman yang baru sprout. Sprout itu adalah keluar akarnya. Jadi pada saat tanaman sudah sprout, kita jemur rock wool yang sudah ada tanaman tersebut, dan jangan lupa untuk tempat jemurnya itu diberi air supaya tidak kering. Jadi kita jemur setelah next month. Setelah 3-5 hari nanti akan mulai keluar daunnya. Nah, ini adalah yang sudah keluar 2 daun. Kita menjemur tanaman ini tanpa nutrisi sampai kelihatan muncul daun ketiga. Setelah muncul daun ketiga, kita pindahkan, kita mulai berikan nutrisi. Ya, ini adalah yang muncul daun ketiga. Di pause dulu, Mon. Jadi pada saat keluar daun ketiga, kita mulai memberikan nutrisi. Tiap merek nutrisi itu beda-beda takarannya. Nah, untuk yang ini saya pakai pada saat keluar 3 daun itu menggunakan 500 ppm nutrisi. Oke, lanjut Mon. Kita jemur terus. Nanti akhirnya keluar daun keempat. Ini yang sudah keluar daun keempat. Ya, di pause. Pada saat sudah keluar daun keempat, kita naikkan ppm nutrisi kita ke 1000 ppm. Nah, untuk tanaman selada biasanya cukup sampai 1000 ppm, nanti kita maintain sampai selesai panen. Tapi untuk tanaman lain, misalnya sawi-sawian, pakcoy, sawi bunga, itu nutrisinya naik sampai 1400 ppm. Kalau kale itu lebih tinggi sampai 2000 ppm. Jadi ini adalah yang sudah keluar 4 daun. Kita jemur terus, pada saat dia sudah keluar 5 daun, kita bisa pindahkan rumah tanamnya. Nah, ini saya menggunakan rumah tanam box. Jadi ini dari box anggur, dilubangi untuk tempat pertumbuhan tanaman. Nah, untuk kebutuhan oksigennya digunakan oksigen aerator untuk akuarium. Ya. Ini ada tanaman caesim. Ini adalah yang menggunakan aerator. Jadi aeratornya dinyalakan supaya oksigennya cukup. Kelihatan ya akar-akarnya itu sehat karena akarnya itu putih. Kalau misalnya akarnya udah mulai kecoklatan itu tanamannya nggak sehat. Jadi keuntungan tanaman hidroponik itu bersih karena nggak di tanah. Jadi kita untuk mencucinya juga lebih gampang ya. Dan kalau selama ini bertanam saya itu tanpa pestisida. Jadi lebih aman tanpa pestisida. Kenapa sih bisa tanpa pestisida? Karena tanaman itu betul-betul dijaga. Jadi nutrisinya cukup, tiap hari selalu dipantau, kebutuhan nutrisi ppm-nya itu dijaga, oksigennya juga tercukupi, sinar mataharinya juga cukup. Jadi selama tanaman sehat, pada saat hama akan menyerang itu nggak akan kena. Jadi kenapa tidak perlu pestisida? Karena tanamannya sehat. Oke, next. Ini yang sistem box ya. Ini ada naiba itu yang seperti bunga. Ini ada siomak. Ada pakcoy ya yang depannya. Ini surganya vegetarian ya, Ceh ya? Iya. Ini ada selada ya, romaine. Lalu ini kale. Kale lagi percobaan tanpa menggunakan aerator. Tapi supaya oksigennya tercukupi pakai corong. Jadi itu yang merah itu corong supaya
udaranya dibawa angin masuk ke situ sehingga akar yang menggantungnya itu mendapat oksigen. Ini menggunakan box buah ya. Next. Tadi adalah sistem-sistem yang menggunakan box ya. Nah, ini yang menggunakan sistem dinamis. Ini ada pakcoy, caesim, romaine. Jadi ini airnya mengalir terus, sirkulasi di pipa. Ini atasnya ditutup styrofoam supaya nutrisinya nggak panas. Karena kalau nutrisinya panas, temperatur tinggi, pH-nya itu swing, jadi naik, penyerapannya akan kurang bagus. Makanya ini ditutup oleh styrofoam. Ya, jadi ini adalah contoh tanaman dengan sistem box, dengan sistem yang airnya mengalir terus atau sistem dinamis. Oke. Dan masih kita kembali kembali dulu ke presentasi. Oh, oke, siap. Ibu, sorry, ada pertanyaan nih dari dari Ibu Novianti yang di procurement. Dia tanya sambil lewat. Jadi Pak, dia kayak nanam Pak. Kalau semisal kayak pagoda kurang simat, jadi aku tilang kurus tinggi langsing, itu masih bisa dimakan atau enggak? Terus pertanyaan selanjutnya, dia masih lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya, kalau pakai aerator atau corong itu bisa atasnya box itu dibuka sedikit nggak, seperti dimiringin misalnya, seperti itu? Iya, oke, saya jawab dulu ya. Jadi kalau tanaman kutilang itu kurus tinggi langsing. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kutilang kurus tinggi langsing. Kalau pragawati oke ya, kurus tinggi langsing. Tapi kalau tanaman kita kesel lihatnya. Jadi batangnya itu meninggi, harusnya kan seperti selada itu daunnya ke pinggir, jadi batangnya itu nggak kelihatan. Nah kalau yang udah kutilang, batangnya meninggi, tanamannya itu jadi ke atas. Secara penampilan nggak bagus, tapi kalau sayurnya tersebut sih sebetulnya nggak apa-apa untuk dimakan, hanya penampilannya aja yang jelek. Cukup menjawab, Nov? Jadi nggak apa-apa, dimakan aja sayurnya. Nah, untuk yang aerator atau corong bisa atasnya dibuka sedikit, bisa aja. Cuma gini, kadang-kadang kan kita menanam itu lokasinya matahari itu pindah-pindah ya. Jadi kalau kita mau buka sedikit boxnya, diusahakan supaya sinar mataharinya itu nggak masuk ke box nutrisi, karena kalau enggak nanti dalam box itu tumbuh lumut semua. Kalau tumbuh lumut, nutrisinya dipakai oleh lumut untuk pertumbuhan lumut. Jadi bisa diatur supaya arah bukaan box nutrisinya itu membelakangi sinar matahari. Jadi udaranya bisa masuk, tapi sinar matahari nggak tembus langsung menyinari box dan nutrisi di dalamnya. Gitu ya, Nov. Semoga menjawab. Terus ini Pak Adi penasaran yang sistem statis bisa muncul lumut enggak? Lumut itu bakal ganggu. Oh ya, jadi seperti tadi ya, lumut ganggu pertumbuhan karena kalau ada lumut di botol ataupun di box nutrisi kita itu akan diserap untuk pertumbuhan lumut. Jadi komposisinya itu nanti akan berkurang karena dipakai oleh lumut tersebut. Nah, kalau air statis itu kalau seperti tadi yang contoh yang botol aqua ditutup pakai kresek hitam itu nggak sampai tumbuh lumut. Terus yang box juga box anggur ataupun yang tadi tanaman kale di dalamnya itu nggak sampai ada lumut karena sebetulnya sinar mataharinya nggak masuk ke dalam box itu. Jadi diusahakan aja supaya sinar matahari itu hanya menyinari tanaman dan rock wall-nya. Kalau rock wall-nya itu akan kelihatannya hijau, jadi seperti banyak lumut gitu, itu nggak apa-apa. Berarti sinar mataharinya cukup kan. Jangan sampai box nutrisi atau botolnya yang ada lumutnya. Oke.
Jason, Cik, kalau pohon selada gendut tinggi gimana ya biar benar? Jadi selada gendut tinggi itu kutilang, Sen. Kurus tinggi langsing. Itu adalah penyebabnya kutilang itu bisa karena sinar mataharinya kurang. Terutama itu sih seringnya. Jadi iya, bentuk seladanya nggak seperti bunga, batangnya meninggi, daun-daunnya jadi ikut meninggi. Itu salah satu penyebabnya adalah kurang sinar matahari. Atau ada lagi penyebab lain seperti sekarang nih, kemarau. Musim kemarau di mana sinar mataharinya itu benar-benar terik. Sinar matahari itu akan menyinari pipa media tempat tinggal netpot kita, sehingga air nutrisinya itu akan naik temperaturnya. Karena air nutrisinya agak hangat, sehingga pH-nya itu berubah, akan naik pH-nya. Kalau pH-nya naik, otomatis penyerapan unsur-unsur oleh tanaman itu akan terganggu karena tanaman itu bekerja bagus untuk pH 5,5 sampai 6,5. Jadi pada saat lebih rendah ataupun lebih tinggi ada beberapa asupan nutrisi itu yang tidak bisa terserap bagus oleh tanaman. Karena itu kalau sampai kita nggak bisa ngakalin misalnya temperaturnya selalu tinggi, pada saat sore hari kita cek pH-nya. pH-nya itu misalnya naik, kita maintain supaya antara 5,5 sampai 6,5. Jadi diturunkan, bisa diturunkannya misalnya pakai HCl 10%. Itu salah satu antisipasinya. Nah, kalau saya sih sekarang lagi coba pipanya itu ditutup dengan styrofoam seperti tadi di video. Jadi airnya itu benar-benar dingin. Udah sempat panen dengan sistem ini karena sebelumnya siomak juga batangnya meninggi, daun-daunnya jadi ke atas. Nah, dengan sistem yang ditutup styrofoam karena airnya dingin, hasilnya itu oke, bagus. Jadi udah nggak kutilang lagi. Oke, ini Oke, masih Sen, banyak cukup pertanyaan menjawab. yang muncul ya. Oh, ada lagi. Sorry, Masih banyak nih pertanyaan muncul nih. Teman-teman, saya batasin dulu untuk sesinya biar bisa tetap berjalan. Satu pertanyaan lagi ya, Cel. Nanti Kosni tolong bantu kumpulin pertanyaannya, bisa kita jawab di akhir bersama-sama dengan Civini nanti. Celen boleh pilih satu, silakan. Ini ya, yang Pak Adi dulu ya. Tambahan kalau box gitu tertutup bakal ada potensi berjamurkah akarnya atau Celen pernah mengalami? Selama ini nggak sampai jamuran, tapi sempat waktu belajar. Jadi akarnya itu hitam, terus pertumbuhannya juga nggak bagus. Itu adalah penyebabnya karena kurang oksigen. Jadi seperti di boxnya kan tertutup, benar-benar tertutup karena dijaga supaya sinar matahari tidak masuk. Antisipasinya supaya oksigen cukup, kita pakai aerator untuk akuarium. Jadi dengan aerator tersebut, kebutuhan oksigen cukup, nggak akan sampai jamuran. Oke, untuk pertanyaan lainnya nanti ya dijawab pada sesi tanya jawab. Sekarang kita lanjut lagi ke presentasi karena masih ada sedikit lagi sih. Terima kasih yang udah bertanya ya. Slide-nya terlihat, Celen? Terlihat ya. Oke, baik, silakan Celen. Next ya. Jadi untuk hasil panen hidroponik kita bisa untuk apa aja sih kreasi-kreasinya? Sebetulnya banyak ya. Tergantung tanaman yang kita tanam. Jadi kalau untuk selada kita bisa makan mentah aja. Kita jadikan salad, ini sehat sekali ya karena kelebihan selada hidroponik dengan selada tanah itu tekstur daunnya lebih lembut dan sangat renyah, jadi crunchy banget ya. Terus kalau kita bertanam sendiri, kita bisa panen itu disesuaikan. Jadi sebetulnya umur panen tanaman secara rata-rata untuk sayur-sayuran itu 45 hari. Kita bisa perpanjang sampai 60 hari. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita bisa memanen misalnya 35 atau 40 hari. Ini masih muda sekali tanamannya. Jadi secara rasanya juga jauh lebih enak daripada tanaman yang umurnya udah tua ya. Nah, kreasi lainnya dari hidroponik itu kita juga bisa tanam tauge. Tanam tauge ini
mudah sekali ya, dari kacang hijau 3 hari udah bisa panen. Terus nggak perlu repot-repot instalasi seperti pipa, botol, ataupun box. Kita cuma perlu baskom, perlu kacang hijaunya, kain streaming, terus kain flanel. Nah ini bisa 3 hari. Terus lainnya itu microgreen. Ini juga sekarang udah mulai banyak ya di supermarket. Jadi dipakai untuk garnish makanan atau untuk campuran di salad. Nah, ini cepat tanamnya. Jadi sekitar 12 sampai 16 hari udah bisa panen. Jadi tanamannya imut-imut gitu, kecil seperti itu. Karena kecil seperti ini juga kandungan nutrisinya itu banyak sekali ya, kandungan nutrisinya tinggi. Jadi ini sehat dan ini bisa ditanam oleh teman-teman yang sama sekali nggak punya sinar matahari di rumahnya. Jadi misalnya apartemen yang sangat tertutup, kita bisa bertanam microgreen karena justru tanaman MG ini menghindari matahari ya. Jadi kalaupun kita jemur paling 1 jam 2 jam per hari. Karena kita sengaja membuat dia kutilang. Kutilang itu jadi batangnya meninggi. Kalau tanaman kurang sinar matahari dia akan kutilang. Nah ini untuk microgreen kita sengaja buat itu kutilang. Terus kreasi lainnya hamper ya, kita bisa buat hamper dari sayur. Sekarang ini mungkin udah biasa ya kalau kita kasih bingkisan berupa buah-buahan ataupun kue kering. Nah sekarang udah mulai nih kita bisa buat hamper karena sayur hidroponik selada itu macam-macam sekali dan cantik-cantik. Jadi untuk dibuat hamper itu ya bagus ya buat kasih pada saat kita kunjungan atau bingkisan untuk orang sakit. Nextnya adalah edible flower. Ini edible flower ini juga sekarang cukup banyak ya. Jadi untuk hiasan di kue, puding ataupun makanan lain ini mahal. Jadi satu bunga itu 1.500 sampai 2.000 padahal ukurannya kecil sekali. Jadi kalau kita bisa bertanam sendiri, ini bisa kita makan langsung atau kita campur dengan teh. Nanti airnya itu akan wangi ya. Terakhir ini adalah WG, white grass ini bentuknya seperti rumput. Tanamnya juga simple, hanya pakai tray, tidak perlu sinar matahari, nanti bisa di jus. Vitaminnya nggak usah ditanya deh, kandungannya tinggi sekali. Jadi ini beberapa contoh perkembangan dari hidroponik yang tadinya hanya di botol, pipa atau box, variasinya itu bisa lebih banyak lagi sih untuk hidroponik. Ya, next. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang bisa menggunakan sistem hidroponik. Jadi nggak